selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Umar Umar, SHMH, dan ini adalah rekan saya, Sidna Emiana, SHMH. Di sini kami sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Al-Sadila, pakar saya dan saya akan mengulang. Saya mulailah dengan pasal saya Nabila Muhammad. Sebelum mulai mediasi saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berdiri untuk menentukan titik temu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2019 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan menyelesaikannya melalui perkara dan bermasalah mediator. Baik, saya lanjutkan. Adapun kami sebagai mediator merupakan pihak netral yang tidak membela salah satu pihak dalam proses perundingan ini, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu pertama imparsial, yang berarti tidak memihak. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh hal atau apa yang terjadi dalam mediasi ini tidak boleh disebarluaskan kepada khalayak umum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu paham? Sebelum kami mulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tenaga mediasi. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian menjelaskan perkara dari permasalahan yang terjadi. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendiskusikan dan menentukan agenda mengenai hal yang akan menjadi pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mendapatkan kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir Bapak dan Ibu sekalian. Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Pak Ahmad terlebih dulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana mulai Pak Ahmad sendiri? Silakan Pak. Terima kasih menyediakan kesempatannya. Jadi permasalahan yang terjadi antara saya dan mulailah itu karena dulu saya pernah membeli sebidang tanah di Kecamatan Kadir, dan setelah saya cek ke PUN kan mengenai hal tersebut, ternyata penjualan tanah dulu terdapat kelalaian yang dilakukan kepala desa Kadir ketika menjualnya, sehingga saya menggugat Ibu Kades atas akses jual beli milik saya yang pernah dikeluarkan oleh kepala desa Kadir sebagai akte yang tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat. Bagaimana dalam surat gugatan oleh kuasa hukum yang saya kuasai? Demikian yang terus. Sebagai kepala desa Kadir, apakah sudah membaca surat pernyataan yang diajukan oleh penggugat? Bagaimana Bapak terhadap tuntutan dalam surat pernyataan? Baik, terima kasih. Saya sendiri sebenarnya merasa menyenang karena saya mendengar ulang jual beli yang sudah dilakukan 10 tahun yang lalu, di mana peraturan sudah masih berbeda. Dan setahu saya pun dulu ketika aku jadi tidak ada protes ataupun permasalahan yang terjadi. Baik, bagaimana tanggapan penggugat?
Iya, kan dulu saya tidak tahu mengenai akte tersebut atau tidaknya. Jadi saya manut saja sama kandungan. Kandungan juga jangan berdalih seperti itu. Ibu Kades kan mengenai kewenangan tersebut. Para penang ya, di sini kita sama-sama mencari solusi dari masalah ini. Jangan ada keributan atau kerusuhan bahkan sampai otak fisik. Di sini kalau kami dapat mengajukan permasalahan ini dalam mediasi. Bagaimana menggugat dan kuasa hukumnya? Baik, mediator, kami setuju dengan permintaan tersebut. Baik. Apakah proposal damai ini sudah siap? Jadi kalau begitu silakan diberikan pada gugat dari pasar dulu. Baik, sebentar saya dulu. Jadi setelah sama-sama kita baca pada intinya tergugat meminta penggugat untuk mencabut gugatannya. Bagaimana tanggapan dari penggugat dan kuasa hukumnya? Saya tidak setuju mediator bahwa kepala besar Kades mempunyai kewenangan untuk memproses ulang apa yang saya minta. Mohon izin mediator, kami tetap dalam surat gugatan kami. Baik, bagaimana tergugat dan kuasa hukumnya? Saya tetap pada pernyataan saya yang berbeda. Di sini mediator akan tetap pada proposal ini. Oke, baik. Baik, setelah saya diskusikan dengan Bapak Ahmad, kami sepakat untuk damai, asalkan Ibu Laila memenuhi syarat yang kami ajukan. Syaratnya Ibu Laila harus menyelesaikan permasalahan akta ini sehingga bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan cara apapun, Anda harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, Ibu Laila. Bagaimana tergugat? Apakah menyanggupi syarat tersebut? Baik Pak, saya akan mengusahakan dan akte tersebut dapat memiliki kekuatan hukum. Saya kasih waktu 1 bulan ini. Jika benar-benar selesaikan, saya akan membuka Anda kembali. Baik, saya menyetujui syarat tersebut. Namun untuk waktunya, saya minta untuk perpanjangan. Mungkin 2 bulan. Baik, saya setuju. Baik, setelah mendengar persetujuan dari tergugat dan penggugat, kesimpulannya akan dibacakan oleh mediator 2 atau rekan saya yang bernama Sidna Indiana. Silakan. Terima kasih. Setelah kami diskusikan mediator dalam mediasi ini berkesimpulan bahwa mediasi ini berhasil dilakukan antara yaitu tergugat menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 2 bulan. Kesepakatan damai antara para pihak yang bersangkutan dan kemudian mediasi perkara selesai dan Baik, berhubung mediasi telah selesai dan kita menemui sebuah solusi, yaitu solusinya yaitu damai. Jadi kepada kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat bisa menandatangani surat kesepakatan damai. Silakan pihak penggugat terlebih dahulu. Oke, baik, silakan pihak tergugat. Baik, mediasi telah selesai. Silakan kepada para pihak bisa meninggalkan ruangan ini. Silakan. Terima kasih.